Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami hormati Bapak pengurus Masjid Surah, kemudian Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, sedang jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salawat salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar kita bercatat sebagai umat beliau, dan mudah-mudahan juga kita berdoa berharap semoga kita di hari akhirat kelak diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada subuh hari ini kita akan belajar tentang tarbiyah zatiyah. Apa itu tarbiyah zatiyah? Tarbiyah itu kan pembinaan atau pembinaan, pendidikan ya, pendidikan atau pembinaan. Kalau zatiyah itu dirinya, jadi bagus yang membina dirinya. Ibadah. Komentariko apabila dari sebuah buku Abdullah bin Abdul Aziz Al-Aidan, itu penerjemah resmi, yang ini buku boleh terjemahkan dalam Indonesia oleh penerjemah resmi Kantor Kerjasama Dakwah Bimbingan dan Penyuluhan untuk Warga Negara Asing di Syifa Riyadh. Kosangan kalau mau coba buku yang saya bisa sama-sama belajar kan tentang tarbiyah zatiyah. Apa itu tarbiyah zatiyah? Apa maksudnya? Apa yang maksud dengan tarbiyah zatiyah? Tarbiyah zatiyah itu adalah sejumlah metode yang diterapkan oleh seorang muslim atau seorang muslimah untuk mentarbiyah diri sendiri. Ada beberapa metode yang dilaksanakan oleh kita masing-masing untuk mentarbiyah, membina kita sendiri, untuk diri kita sendiri, guna membina kepribadian Islami yang paripurna dalam semua sisi. Apakah itu sisi ilmu pengetahuan, sisi keimanan, sisi ekonomi, dan sebagainya. Bahkan kita bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi, kesempurnaan sebagai umat manusia. Itu yang dimaksud dengan tarbiyah zatiyah. Sejumlah metode tarbiyah yang diterapkan oleh seorang muslim atau muslimah untuk dirinya sendiri. Bagus calonnya awak empina awak sunam, supaya bisa menjadi pribadi Islami yang paripurna, yang sangat sempurna, penuh dengan kesempurnaan, dan bisa naik kita ketika kesempurnaan sebagai umat manusia. Jadi maksud dengan tarbiyah zatiyah. Apa urgensinya? Apa kuno tarbiyah zatiyah untuk awak? Yang pertama, menjaga diri itu mesti didahulukan daripada orang lain. Menjaga suranggo itu mesti lakukan dahulu dari menjaga orang lain. Untuk menjaga orang, awal jaga orang dulu. Itu sesuai dengan firman Allah dalam surah At-Tahrim ayat 6.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduha an-nas wal hijarah. Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Nah, jadi yang pertama itu kita pelihara diri kita dulu, baru orang lain. Nah, kalau ini pesawat kan dulu situ kalau tiba masuk ke awak buana ya anak tolong lu, awak pasang masker dulu baru pasang masker anak. Jadi kan tuh kalau pesawat kalau asok kalau buat dulu lakukan masker. Nah, kalau apa-apa. Nah, jadi untuk menolong orang awak tolong dulu. Nah, jadi yang pertama menjaga diri mesti didahulukan daripada orang lain. Kau bunuh yang pertama, bunuh terbiasa dia. Yang kedua, jika kita tidak terbiasa diri kita sendiri, siapa yang akan terbiasa kita? Kalau ada awak binawak sudah, sabu kan binawak, tapi bisa nggak binawak? Tumbuhnya kesadaran itu dari diri kita sendiri, tidak bisa dari orang lain. Orang lain mungkin bisa hanya menyarankan atau dengan cara macam-macam seperti ini. Tetapi yang sebenarnya yang bisa menterbiah diri kita itu, yang akan bisa membina diri kita adalah diri kita sendiri. Kenapa? Kita lah yang mengetahui apa kekurangan kita. Nah, di mana kurang awal, kita yang akan tahu. Yang kedua gunanya terbiah zatiah. Yang ketiga gunanya, manfaatnya hisab kelak di hari akhir itu secara individual, tidak secara kolektif. Surang-surang awak besok diminta pertanggungjawaban apa? Awak buka kitab surang, baca dewa surang kitab baru, hisab dewa surang. Nampak itu saudara? Buka surah kitab awak. Kalau dari surat Al-Maryam dikatakan Allah Subhanahu wa taala wa kulluhum atihi yaumil qiyamah farda. Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Surang-surang wa besok ketika besok. Kemudian di dalam surat Al-Isra ayat 13-14 dikatakan juga, dan tiap manusia telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung di lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpai terbuka. Besok dulu terbuka dia kita boleh bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadap dia. Jadi besok dari kiamat itu datang buka aja kitab Rasulullah, baca di awal apa satu lewat apa itu surah-surah itu fungsi urgensi terbiasa dia. Yang ketiga, yang keempat, terbiasa dia itu lebih mampu mengadakan perubahan. Jadi dengan adanya terbiasa dia itu lebih mumpuni, lebih bisa membawa daripada awak kita biar oleh orang lain. Yang mau bawa awak tak bisa nak bawa. Awak datang ke musuh tiga awaknya loh. Dah dosanya belum sahut ke misalnya bawa baru bisa. Itu sampai bila awak sudah awak dah elok bawa pokok. Nah, makanya penting sekali terbiah zatiah. Kemudian yang kelima, terbiah zatiah adalah sarana sabar atau tegar. Jadi kalau awak dengan kesadaran sudah membina diri awak itu bertahan lama, tak bisa digoyahkan. Sabar, tegar. Nah, jadi kalau dengan kesadaran awak tubuh yang tumbuh pada diri awak itu akan tetap lama bertahan.
Tapi kalau ada orang lain mau berubah itu jarang, ya, jarang. Tapi kalau ada kesadaran pasti sabar, tegar. Nah, sekarang kita masuk pada metode. Apa saja metode tarbiyah zatiyah? Ini kan tadi sejumlah metode yang diterapkan oleh seorang muslim atau muslimah untuk dirinya sendiri mencapai pribadi muslim yang paripurna. Yang pertama metodenya itu muhasabah. Muhasabah kan sering waktu kalau ceramah apalagi akhir tahun itu muhasabah. Kenapa muhasabah ini saya sampaikan? Karena ini sangat penting sekali muhasabah. Dari situlah kita mulainya. Dan muhasabah itu punya kesadaran. Dari terkenal Muhammad Al-Ghazali rahimahullah berkata, seandainya manusia dalam hidupnya bertindak semaunya tanpa pengawasan dan hisab, tentu ia akan lalai dan tidak bodoh dengan menghambur-hamburkan hidupnya sebagaimana orang bodoh menghambur-hamburkan hartanya. Bagaimana sikap seperti itu terjadi? Padahal Allah memiliki malaikat-malaikat yang menulis seluruh hal yang kecil dan besar, bahkan yang sebesar atom sekalipun. Nah, jadi makanya perlu kita muhasabah. Banyak keterangan tentang muhasabah, pentingnya muhasabah. Apa pentingnya muhasabah itu bagi kita? Secara rutin, ya. Muhasabah itu bukan di akhir tahunnya, bukan awal tahunnya muhasabah itu, tapi rutin. Urgensi pertama muhasabah secara rutin. Yang pertama, seorang muslim yang serius dalam mentarbiyah dirinya harus bersungguh-sungguh dari waktu ke waktu melakukan muhasabah dan memeriksa sisi-sisi kehidupannya agar dia mengetahui apa saja pikiran-pikiran yang benar yang dia bawa, lalu dia kembangkan. Demikian pula dengan amalan baik yang dia lakukan, lalu konsisten mengerjakannya, dan juga agar dia tahu titik-titik lemah dan kemaksiatan dari aspek ilmu dan amal yang pernah dia lakukan, lalu menjauhinya. Jadi muhasabah itu kita lakukan terus menerus. Ini salah satunya yang rutin bisa kita lakukan. Contohnya ketika mau tidur, dulu di Bandung sebentar ya, pikiran lu atau terlalu aku kalau jawab dari pagi jago tidur sampai malam, itu muhasabah. Berapa kalau jawab menelo berapa keburuan, itu muhasabah. Salah satu bentuk muhasabahnya dan caranya. Karena muhasabah itu bukan hanya di akhir tahun, awal tahun, setiap tahun, tidak, tapi terus menerus. Yang salah satunya ketika mau tidur, kita bisa bermuhasabah berapa dosa yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Berapa perbuatan baik yang kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nah, kalau ada mungkin banyak dosa bisa Pak hindari, bisa Pak pulang itu bisa pulang. Kemudian ada skala prioritas. Hal pertama yang harus dievaluasi oleh seseorang pendirinya adalah kebenaran akidah dan kebersihan tauhidnya serta kesucian dari segala bentuk syirik, baik yang kecil maupun yang tersembunyi, di mana keduanya seringkali disepelekan. Nah, yang pertama kalau bisa kita prioritaskan tentang tauhid awal adalah botol kita. Perbuatan-perbuatan syirik masih kita lakukan mungkin ya, ada yang kita lakukan tidak. Jadi ada skala prioritas untuk muhasabah itu. Kebersihan pertama masalah akidah, kebersihan tauhid, kesucian tauhid dari segala bentuknya syirik, baik syirik kecil maupun syirik yang besar, baik syirik terang-terangan maupun yang tersembunyi. Kadang-kadang apakah ini sudah perbuatan ini sudah merusak tauhid kita,
atau belum? Ya, nah, jadi kita bermuhasabah. Jenis-jenis muhasabah apa juga untuk muhasabah yang dilakukan? Muhasabah itu seperti yang dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim terbagi atas dua jenis. Yang pertama muhasabah sebelum berbuat. Jadi ada muhasabah sebelum kita melakukan suatu perbuatan. Yang kedua muhasabah setelah berbuat. Adapun muhasabah sebelum berbuat adalah dengan merenung terlebih dahulu ketika hendak melakukan perbuatan dan tidak langsung melakukannya hingga benar-benar jelas baginya untuk dihindari. Jadi ada muhasabah itu sebelum kita melakukan sesuatu, muhasabah dulu. Nah, kalau biasanya kalau kita di akhir tahun itu biasanya kan muhasabah setelah melakukan sesuatu. Nah, kalau ini ada dua muhasabah sebelum melakukan sesuatu dan muhasabah setelah melakukan sesuatu. Adapun jenis kedua, ya, muhasabah setelah berbuat dan setelah melakukan sesuatu. Adapun muhasabah yang pertama tadi, yaitu merenungkan sebelum melakukan sesuatu, muhasabah dulu, atau guru ya. Yang kedua, muhasabah setelah berbuat. Yang pertama, muhasabah atas ketaatan kepada Allah yang dilalaikan. Apa saja bentuk-bentuk ketaatan yang pernah kita lalaikan, yang telah kita lalaikan. Ya, yang pertama. Dari muhasabah setelah melakukan perbuatan. Inilah yang biasa kita lakukan, muhasabah akhir tahun, ya kan, yang biasa disampaikan oleh para khatib, oleh penceramah. Pada kita muhasabah akhir tahun ini, berarti kita melakukan muhasabah setelah melakukan seluruh perbuatan selama 1 tahun. Tapi bukan berarti kita muhasabah itu setiap akhir tahun. Nah, bisa saja kita muhasabah itu seperti tadi contohnya. Nah, kita kan melakukan muhasabah setelah melakukan perbuatan 1 hari. Yang itu adalah muhasabah. Nah, kan? Berarti muhasabah itu muhasabah setelah melakukan perbuatan dalam 1 hari. Yang kedua, muhasabah atas perbuatan di mana meninggalkannya lebih baik daripada mengerjakannya. Nah, meninggalkan suatu perbuatan lebih baik daripada mengerjakannya. Bisa muhasabah mungkin 1 hari ini baru satu perbuatan yang kita muhasabahkan, perbuatan buruk mungkin, atau ada suatu perbuatan mana lebih elok meninggalkan atau mengerjakannya. Yang ketiga, muhasabah atas sesuatu yang boleh, yang mubah, ya, wajar. Mengapa dia mengerjakannya? Apakah dia mengerjakannya karena Allah dan untuk akhirat, atau karena menginginkan dunia? Suatu perbuatan yang boleh kita kerjakan, tetapi apakah niat kita mengerjakannya untuk dunia atau untuk akhirat? Nah, jadi dua jenis muhasabah ini perlu kita lakukan. Yang pertama tadi muhasabah sebelum melakukan perbuatan. Yang kedua muhasabah setelah kita melakukan perbuatan. Ini kami ulangi, untuk muhasabah yang kedua tadi, itu apa saja yang kita muhasabahkan? Yang pertama, muhasabah atas ketaatan kepada Allah yang dia lalaikan. Apa yang terlalai Rasul. Yang kedua, muhasabah atas perbuatan di mana meninggalkannya lebih baik daripada melakukannya. Yang ketiga, muhasabah atas sesuatu yang jawaz, yang boleh, yang wajar mengerjakannya, apakah dia mengerjakannya atau meninggalkannya. Nah, ini 3 muhasabah yang perlu kita lakukan. Bisa kita lakukan setiap hari. Nah, setiap hari saiko apa perbuatan ketaatan seperti sholat, mungkin sholat 5 waktu, atau yang tak lalai laksanakan, atau ada larangan Allah yang kita lakukan tak langgar ya Allah. Nah, itu kita bisa kita hindari.
atau suatu perbuatan yang boleh kita lakukan. Tetapi yang boleh itu kita niatkan kita lakukan untuk dunia atau untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk hal akhirat kita. Ini yang cara muhasabah yang kedua tadi. Kemudian ada muhasabah atas waktu, yang kita lakukan dari waktu ke waktu. Di mana aspek yang perlu dimuhasabahkan oleh insan dan muslim adalah sejauh mana ia menggunakan waktunya, yang merupakan usia dan modalnya. Apakah waktunya ia gunakan untuk kebaikan, amal soleh dan bermanfaat bagi kaum muslimin, atau sebaliknya ia telah sia-sia waktunya dalam maksiat, dosa, permainan dan kelalaian. Ini ada lagi muhasabah dari waktu ke waktu kita lakukan. Babu umarawa barapulah mukotu kenapa bunuhkan seumpama satu hari ko barapulah mukotu aku gunakan untuk ketaatan kepada Allah, dan barapulah mukotu yang aku gunakan untuk selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu muslimin dan muslimat yang kami hormati, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendorong bagi kita untuk melakukan perubahan-perubahan dalam diri kita dalam hal kebaikan. Kalau kita tidak melakukan muhasabah, kita akan rugi dalam hal ketaatan dan kesempatan untuk berbuat baik. Kalau kita tidak muhasabah, tapi kalau kita muhasabah, kita akan mengetahui apa saja ruang-ruang waktu yang kita lalaikan, yang kita gunakan. Apakah itu waktu-waktu kita gunakan itu banyak yang kita gunakan untuk kepentingan dunia, atau banyak kita gunakan untuk kepentingan akhirat. Nah, jadi kalau kita tidak muhasabah, kita akan rugi. Apalagi itu ya, saya sampaikan. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada Ustaz menjelaskan mengenai menurut Tuhan Sirik. Ya. Yang kedua mampu bersabar. Ya. Tapi sirik yang kini itu contoh aku bertanggung jawab. Jadi dia orang boleh tawar ke orang boleh tawar bosi, apa namanya? So bosi. Iya. Itu tuh masuk sirik kecil atau bagaimana cerita? Terima kasih. Tawar ruko ya. Oh ruko itu tentang tawaran ya. Tawarnya apa bisa bosi gitu. Betul kan ya. Jadi amal yang muhasabah. Tadi muhasabah betul ya. Itu tadi ini ya bapak ini jadi aja nih kalau kamu. Cuma di rumah maaf tidak. Aminah nenek uang sudah tuh. Terus sosialnya tuh enggak. Kalau nenek tapi kan tidak itu kan nih. Jadi orang kan tadi bapak kan masuk muhasabah, tadi muhasabah sebelum melakukan perbuatan. Jika kok atau enggak, siri atau enggak gitu lah. Itu kan bagus kan. Berarti kalau melakukan muhasabah apa kan? Cuma perbuatan kok siri atau enggak, berusaha tauhid atau enggak, itu berusaha akidah atau enggak. Kan itu masuk seperti orang. Kalau orang tahu baik kan enggak apa-apa. Kecuali orang meyakini ubah dulu kamu putakan itu yang syirik. Ini actually itu harus ke tawar bosi, atau Tawar bosi juga. Bisa bosi ya. Jadi kalau meyakini itu kan untuk ubah sana apa? Ubah kan? Itu tawar tapi itu nih. Itu tawar itu sih dia tuh tadi tuh Pak. Kalau lu minta ke Tuhan itu ada apa? Doa kan? Kalau minta ke Tuhan itu ada apa? Bismillahirrahmanirrahim kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau minta ke Tuhan untuk mengatakan dulu itu kan sarana. Ayat tadi kan sarana. Sama dengan belnya Pak. Dengan bel. Oh ya semua dengan bel ya. Kalau minta ke Tuhan itu cuma melalui air kok. Mudah-mudahan disembuhkan
kan ada sahabat waktu apa tuh? Suatu peristiwa ada orang gigi kelajengking gitu ya. Kemudian dibacakan kerajaan nih Pak dari sahabat tadi dibaca sudah Fatihah. Di mana kalau tadinya minta baca sudah Fatihahnya, tapi di mana tadi melalui ayat tadi kan baca Fatihah putar tadi. Ditanya ke Rasulullah, oh salah. Boleh. Asal dia minta ke Tuhan. Tapi kok minta ke layak, ya dong, itu yang sendiri. Ini belum biaya. Tapi kalau saya dia urusan kita, akan bisa kayak kira. Asalnya kita ke Tuhan itu apa? Tapi sarananya ya, sarannya bel, sama ke dokter ya Pak. Terus ini, Bapak, barangkali itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua, terutama bagi sendiri sebelum sampai. Bila itu budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.